Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arkan dengan NIM 031112400042, jurusan akuntansi semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan untuk tugas akhir tentang analisis rasio. Di sini disclaimer dulu untuk laporan keuangan perusahaan terkait. Di sini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan atau menghina atau apapun itu. Di sini saya menggunakannya hanya sekedar untuk pembelajaran bagi diri saya pribadi dan untuk sebagai tugas saja. Nah, di sini ada analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, di sini dari PT FKS Food Sejahtera Tbk tahun 2023 dan 2024. Saya rekodnya seperti ini. Di sini rekam layar, di situ rekam layar. Pertama, rasio likuiditas. Jadi di situ ada 4 rasio. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama rasio likuiditas dulu. Di sini saya ada penjelasannya. Pada dasarnya menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau rasio liquidity merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Di sini ada rasio lancar yang pertama. Rumusnya adalah rasio lancar atau current ratio sama dengan aktif lancar dibagi utang lancar. Nah, di sini ada perhitungannya untuk tahun 2024 dulu. Nah, di sini itu kan tadi aktif lancar. Nah, di sini aktif lancar ini total aset lancar. Berarti yang ini dulu yang 2024 masukin, terus utang lancarnya lihat jangka pendek. Utang lancar itu lihat di atas jangka pendek. Jadi yang ini 584 masuk dibulatkan 1,6 kali. Ya. Selanjutnya sama 495 dari mana Bang? Dari 496 ini nih, 496 lah. 496 betul. 96669. Nah, ini total aset lancar disesuaikan dengan rumus. Maksudnya ada tadi yang selanjutnya pakai yang sebelah kanan 6659 yang 2023 2023. Terus langsung lanjut quick ratio. Quick ratio rumusnya apa Bang? Nah, current asset kurangi inventory dibagi current liabilities. Nah, atau enggak aset lancar dikurangi inventory dibagi, ya itulah yang jangka pendek, current liability, utang lancar. Terus untuk tahun 2023 seperti ini 496. Nah, seperti inilah dicek 496. Terus ini 659. Inventory di mana Bang? Nah, inventory itu di sini nih, ada persediaan nih, persediaan. Nah, dilihat nih 94 558. Nah, pokoknya mah ini dimasukin semua ini di sama dengan 0,60 dan 2024 0,90. Kemudian ada kas rasio dan bank. Kas rasio, kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, di sini juga sama kas dan banknya itu ada di sini yang pertama 222.847 perak. Nah, ini adalah kas dan setara kasnya. Nah, terus ya tinggal ini aja, current liabilities, total liabilitas jangka pendeknya sekian. Terus lanjut lagi kita ke rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas penjualan bersih, modal kerja, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Ini Bang 1.704
dari mana bang? Nah 1.704 itu dari, kita lihat lagi di sini penjualan bersih. Penjualan bersih ini guys, 1.704. Terus, mohon maaf gitu. Nah, inventory to net working capital atau enggak EWC. Inventory to EWC. Nah, rumusnya itu inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Nah, hasilnya ini 92.466 juta. 66.000 dibagi 620.106. Hasilnya pokoknya 0,38%. Alah, jadi acak-acakan gini di sini mah. Ya, terus selanjutnya ada solvabilitas, debt to asset ratio, debt ratio. Nah, debt to asset ini total, ininya tuh rumusnya total debt atau total utang dibagi total aset. Nah, sekian. Debt ratio 2023 itu 0,47% dan tahun 2024 itu 0,46%. Selanjutnya ada 0,91. Nah, selanjutnya ada debt to equity ratio. Nah, rumusnya itu total utang dibagi ekuitas. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio atau, nah ini nih, LTDTR. Rumusnya adalah long term debt dibagi equity. Nah, 2023 2024 itu sebenarnya 1% ya, times interest earned. Nah, rumusnya itu EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Nah, segini tahun 2023 2024 1,80 sama 4,19. Fixed charge coverage. Nah, di sini tuh rumusnya agak panjang ya teman-teman. Fixed charge coverage rumusnya adalah EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dan atau lease dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease. Nah, di sini tidak ada hasil perhitungan untuk fixed charge karena tidak ditemukan akun kewajiban sewa. Jadi di situ nggak ada. Nah, selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, di sini tuh ada perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, di sini rumusnya itu, semang bubur. Receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Nah, pokoknya ini sekian 5 kali, yang 2023, yang 2024 itu 6 kali. Days of receivable. Nah, di situ rumusnya piutang rata-rata kali 360 penjualan kredit. Nah, lanjut. Perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, rumusnya itu inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Terus inventory turnover 1.704. Nah, 1.704 13 perak. Nah, ini pokoknya hasilnya 18. Ini kenapa kepotong-potong gini? 18 kali, 21 kali. Perputaran modal kerja atau working capital turnover, penjualan bersih. Rumusnya itu perputaran modal sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja ya teman-teman semua. Nah, hasilnya adalah 2023 10,44 kali. Terus ini min 5354. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Nah, rumusnya itu penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, terus selanjutnya ini jadi kepotong-potong. Total asset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya ada profitabilitas yang terakhir. Nah, profit margin on sales. Rumusnya adalah penjualan bersih kurangi HPP dibagi sales HPP atau harga pokok penjualan. Terus selanjutnya ada hasil pengembalian investasi atau ROI. Tutupan. Pokoknya ini tuh EAT dibagi ya pokoknya itu deh. Aku lupa. Total aset
total aset, iya total aset pokoknya ini teh yang after interest and tax, yang earning after interest and tax dibagi total aset. Nah ya guys, berikutnya ada hasil pengembalian ekuitas atau ROE. Nah hasil pengembalian ekuitas atau ROE ini rumusnya earning after interest and tax dibagi equity. Ini hasilnya 1%, 6%. Terus ada yang terakhir earning per share of common stock. Nah, rumusnya itu adalah laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Terus tidak ada karena perhitungan ini terdapat kerugian dibanding laba. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan untuk tugas ALK. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.